warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yuliani Ansar dengan NIM 1912109 kelas AKD 1. Hari ini saya akan membawakan materi pertemuan 3, 5, dan 7. Pertemuan ketiga, sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pertemuan kelima, teknik akuntansi keuangan sektor publik. Dan pertemuan ketujuh, analisis investasi publik. Baiklah, yang pertama yang saya akan bahas adalah sistem pengendalian manajemen sektor publik. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, koordinasi, yang ketiga, komunikasi, yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, motivasi, yang keenam, pengendalian, dan yang terakhir adalah penilaian kerja. Tipe pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian preventif. Yang kedua, pengendalian operasional. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Struktur pengendalian manajemen itu ada 7. Yang pertama, sebagai basis perencanaan pengendalian dan penilaian kerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal contracts. Yang keempat, mendelegasikan wewenang dan tujuan ke unit-unit yang memiliki kompetisi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang terakhir, yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Pusat-pusat pertanggungjawaban ada 4. Yang pertama, pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Proses pengendalian manajemen sektor publik ada 5. Yang pertama, perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Yang kedua, perencanaan strategi merupakan sistem. Perencanaan strategi adalah proses pemantauan program-program aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang paling dominan karena memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terletak pada pengaruh politik dalam proses penganggaran. Pengukuran kinerja merupakan bagian akhir dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward dan punishment. Kelas selanjutnya yang saya akan bahas yaitu teknik akuntansi keuangan sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi antara lain. Yang pertama, memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan. Kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisien ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Yang keempat, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Adapun standar akuntansi pemerintahan terdiri atas
1. PSAP nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan. Kedua, PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, PSAP nomor 03 tentang laporan arus kas. Yang keempat, PSAP nomor 04 tentang catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, PSAP nomor 05 tentang akuntansi persediaan. Yang keenam, PSAP nomor 06 tentang akuntansi investasi. Yang ketujuh, PSAP nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. Yang kedelapan, PSAP nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Yang 9, PSAP nomor 09 tentang akuntansi kewajiban. Yang ke-10, PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan. Teknik akuntansi keuangan publik. Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Yang kedua, akuntansi komitmen. Yang ketiga, akuntansi dana. Yang keempat, akuntansi kas. Dan yang terakhir, akuntansi akrual. Perlunya sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas sistem, subsistem, atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan sistem akuntansi pemerintah menurut Abdul Halim 2004-28 adalah pertanggungjawaban, manajerial, pengawasan. Perlunya informasi akuntansi untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran atau perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca. Tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah: yang pertama, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Yang kedua, memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah: yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. Yang keempat, memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional. Yang kelima, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Dan terakhir yang akan saya bahas yaitu analisis investasi publik. Program investasi publik dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang
yang mencangkup yang pertama inventarisasi investasi, yang kedua inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada apakah baik ataukah buruk, yang ketiga cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada, yang keempat tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang, yang kelima inventarisasi kebutuhan investasi, yang keenam, evaluasi kelayakan investasi. Yang ketujuh, kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalami sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah yang pertama investasi penggantian, yang kedua investasi penambahan kapasitas, yang ketiga investasi baru. Aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Yang pertama, aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian yang penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusi cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Yang keempat, aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah yang pertama, tingkat diskonto yang digunakan, yang kedua, tingkat inflasi, yang ketiga, risiko dan ketidakpastian, yang keempat, capital rotation. Teknik dasar penilaian investasi publik. Pada dasarnya prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi sistem proyek investasi, yaitu pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan organisasi sektor publik. Seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerima. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi yang dibedakan menjadi 2 metode. Yang pertama, metode penilaian investasi tradisional. Yang kedua, metode aliran kas yang diskontokan. Analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost effectiveness meliputi penilaian terdapat biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, atau suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan namun tidak dinilai. Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Yang kedua, membuat estimasi biaya yang akan terjadi selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang ketiga, membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang keempat, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan.
Yang kelima, mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. Yang keenam, yang terakhir, menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan. Terima kasih.